Namun semakin didera oleh kesulitan-kesulitan itu, dia semakin dekat kepada Allah. Semakin diinjak-injak harga dirinya, dia semakin tinggi makamnya di depan Allah. Semakin dihinakan oleh makhluk, dia semakin mulia di hadapan Allah. Jadi makom yang tinggi, kalau dengan solat kita tidak dapatkan dia, dengan puasa juga demikian. Tapi justru kita akan mendapatkan dia adalah ketika bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Sebenarnya yang namanya kesulitan itu adalah pemberian Allah yang sebenar-benarnya. Karena di situ dia murni untuk membangkitkan semangat marifat untuk senantiasa dekat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu sebagai suatu mawahib, sebagai suatu pemberian. Kadang-kadang kita menilai dia sebagai suatu penghinaan. Misalnya kita berdoa. Berdoa ini kita lakukan setelah kita apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, banyak. Baru kita berdoa. Lalu berdoa kita juga ini tidak sekali dua kali, bahkan ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Kita minta terus kepada Allah, kita minta terus kepada Allah sesuatu yang satu. Allah belum juga memberikan kepada kita. Lalu timbullah prasangka buruk di dalam hati kita bahwa itu adalah salah satu bentuk penghinaan dari Allah kepada kita. Sementara si anu baru saja dia berdoa 2-3 kali langsung diberikan apa yang diminta. Menurut pandangan kita si anu ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, makanya segera diberikan oleh Allah apa yang ia minta. Padahal tidaklah seperti itu. Justru di sini keberadaan kita terus berdoa yang tidak diberikan apa yang kita hajatkan itu sungguhnya merupakan suatu penerimaan doa. Jadi kadang-kadang malaikat Jibril pun heran, ya Allah, sekian ribu kali orang-orang ini minta kepada engkau sesuatu secara rame-rame dan secara pribadi-pribadi, kenapa kau tidak berikan dia ya Allah apa yang mereka minta? Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Biarkan hamba-hambaku itu berdoa terus Jibril. Justru keberadaannya yang terus berdoa itu pemberian dari saya. Karena saya senang mendengar mereka berdoa. Sementara itu orang-orang yang sekali berdoa langsung saya berikan dia itu adalah orang-orang yang saya tidak senang mendengar suara doanya. Makanya saya beri dia langsung supaya berhenti, karena saya tidak senang. Jadi pemberian yang sesungguhnya dalam doa adalah bukan pemberian apa yang kita hajatkan, tetapi adalah diberikannya kita untuk senantiasa terus berdoa terus. Nah ini justru pemberian yang paling agung. Jadi dah heran, masih banyak ketika ditangkap, Bu, kenapa nyopet tadi? Ibu tidak puasa? Ya puasa, dia bilang. Kenapa nyopet? Nyopet ini profesi, puasa itu kewajiban. Nyopet itu profesi. Banyak itu kadang-kadang dia pakai jilbab juga ya Allah. Pakai jilbab, pakai abaya. Apa kan pakai abaya, pakai niqab kadang-kadang. Ternyata dia nyopet. Itu jawabannya. Kok ibu enggak malu dengan pakaiannya ini? Ya kalau ditangkap malu sih, kalau kelihatan, kalau enggak dilihat kan enggak malu kita. Justru karena malu itu saya pakai niqab begini, dia bilang. Kalau enggak malu saya terbuka, saya pakai lek-lekan. Tapi karena malunya saya diketahui sebagai pencopet, saya pakai ini. Jadi justru ahli hakikat tidak memandang karamah semacam itu. Karena karamah semacam itu adalah suatu yang rendah. Suatu yang rendah. Kalau memang rendah, kenapa Anda tidak bisa seperti itu?
Tidak bisa seperti itu karena bukan kita yang mengusahakannya, tapi kita diberikan yang lebih besar, yaitulah istiqomah. Iman semakin kuat kepada Allah, kemudian kita semakin berupaya untuk mengikuti jejak Rasulullah. Itu sudah akan lebih tinggi daripada itu. Jadi ahli hakikat tidak pernah memandang bahwa keramat semacam itu sebagai satu kemuliaan, tetapi adalah sebagai satu ujian yang akan membuat orang menjadi kultus kepada dia, lalu berubah nanti menjadi satu hijab yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Paman u'tihima thumma ju'ila yastaqu ila ghairihima. Siapa saja yang sudah diberikan ini iman yang kuat dengan mengikuti Rasulullah SAW dengan setinggi-tingginya, lalu dia ingin keramat seperti yang dilihat aneh-aneh itu, bahwa abdun muktarun, maka orang semacam itulah seorang hamba yang sedang tertipu, kata beliau. Dia sedang tertipu itu. Misalnya kita sudah saksikan orang ke masjid, ibu-ibu ini orang keramat semua ini, rajin ke masjid walaupun hujan ke masjid, orang keramat semua, istiqomah. Jadi bukan berarti melihat aneh-aneh begitu jalan di bawah hujan, hujan berhenti, bukan keramat itu. Bukan keramat, justru keramat yang sesungguhnya walaupun hujan begitu lebat turunnya, ibu sampai ke masjid, itu keramat yang sesungguhnya. Jadi kalau keluar dari rumah hujan menjadi rendah, bukan keramat. Istiqomah ngaji ini lebih sulit daripada istiqomah sembahyang. Lebih sulit daripada istiqomah sembahyang. Karena apa? Sembahyang kan tidak banyak berpikir. Kalau ngaji itu banyak berpikir. Kita menggunakan pikiran, ngerti enggak apa yang disampaikan oleh beliau kita ini. Kita buka pikiran kita. Kalau salat kan sudah dari itu ke itu, tidak bisa berubah. Cuma kita wajib juga istiqomah, artinya wajib syukur. Istiqomah dalam melaksanakan apa yang kita sudah dianggap mudah. Nah, sedangkan ilmu ini dia berubah terus. Berbeda kitab, berbeda ilmu, berbeda kajian. Ya Allah. Tapi kita tetap juga memiliki seperti yang diamanatkan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Siapa yang sudah diberikan ilmu, diharamkan dia merasa cukup dengan ilmunya. Karena apa? Di atas langit ada langit. Itu prinsip yang sangat kita amban. Jangan mengatakan saya cukup sudah, saya toh lebih alim daripada si anu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan pertama kali Al-Fatihah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, para istri beliau. Semoga Allah menjadikan beliau-beliau itu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kita dari kiamat kelak di perang mahsyar. Barakatul Fatihah. Yang kedua, untuk para alim ulama, para aulia, para mufassirin wal muhaddithin, al-usulin as-sufin al-muhaqqiqin fid-din. Buat para tuan guru kita, para asatiz kita, para guru-guru kita yang telah mendahului, semoga Allah menerima amal saleh, amal jariah, amal ibadah, dan mengampuni kesalahan dan keliruan serta dosa-dosanya. Lalu Allah menjadikan kubur-kubur beliau menjadi taman-taman surga, bukan jurang neraka. Dan mudah-mudahan pula kita yang masih hidup warisi ilmu pengetahuan yang berkat bermanfaat dunia akhirat daripada para ulama dan aulia. Semoga kita diberikan umur panjang untuk senantiasa berbuat taat, jauh dari berbagai macam maksiat dan mungkarat, mendapatkan rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah, jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kelak bersama para ulama dan aulia kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Barakatul Fatihah. Buat
kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, bibi dan paman kita, saudara dan saudari kita yang telah mendahului. Semoga Allah menerima segala macam amal ibadah dan amal jariah. Segala kebagusannya mendapat balasan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya diampuni. Dengan demikian Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga, bukanlah jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita yang sakit menjadi diberikan kesehatan, yang kesulitan diberikan kemudahan, yang susah diberikan kesenangan, yang sengsara dijadikan bahagia, yang musafir mencari rezeki, mencari ilmu supaya mendapatkan rezeki dan ilmu yang berkat bermanfaat dunia akhirat. Lalu dikembalikan ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga yang berumrah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, diberikan kemudahan dan kelapangan untuk menyelesaikan umrah dan ziarahnya dan mendapatkan uzur-uzur dan umrah yang makbulah mahmudah. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'in nadrina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala asyrafil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidaina wa li ajdanina jaddatina li ikhwanina akhawatina li ikhwanina akhawlatina li amamina ammatina wa li masyayikhina wa masyayikhina asazina liman lahu haqqun 'alaina wa likafatil muslimat wal mu'minina min al-ahya wal amwat. Allahumma iftah qulubana wa al-arifin wa 'allimna ulumal anbiya wal mursalin waj'alna min al-ulama'i al-aminin wal ulama'i al-muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna min al-ulama'i al-aminin wal ulama'i al-muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna min al-ulama'i al-aminin wal ulama'i al-muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis sawmi was salati. Urudul faqati yasalu lil muridi biha mazidun kathirun min safa'il qalbi wa taharatis sarirati wa qad la yuhsalu lahu dhalika bis-sawmi was-salati li'anna as-sawma was-salata qad yakunu fihima syahwatun wa hawa kama taqaddama wa ma kana hadha sabiluhu la yu'manu alaihi fihi min dukhulil afati fala yufiduhu tahalliyatu wala tadhkiyatu bi khilafi urudil faqati fa innaha mubayinatun lil hawa wasyahwati ala kulli halin wa qad taqaddama min dhalikal ma'na min hadzal ma'na inda qawlihi idza fatahalaka wajhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an kalla amaluka ila akhirih. Rubbama mungkin wajadta minal mazidi fil faqati, kau mendapatkan daripada tambahan itu pada waktu kesulitan-kesulitan. Ma la tajiduhu fis shaumi was salati, apa yang tidak kau dapatkan akan dia dalam salat dan puasa. Urudul faqati, datangnya berbagai macam kesulitan
datangnya berbagai macam kesulitan-kesulitan. Yusalu lil muridi, didapatkan bagi seorang murid, mazidun kathirun, tambahan yang banyak, min safail qalbi, daripada bersihnya hati, wa taharatis sarirati, dan sucinya sir-sir. Wa qad la yusalu lahu dzalika, kadang-kadang tidak didapatkan baginya yang demikian itu, bisaumi, dengan puasa, wassalati, kadang-kadang tidak dapatkan juga dengan salat, li'anna sauma, karena bahwasanya puasa, wassalata, dan salat, kad yakunu lahu, kadang-kadang ada baginya, fihima syahwatun wa hawa, padanya syahwat dan hawa. Kama taqaddama, sebagaimana sudah lewat. Wa ma kana hadza sabiluhu, dan apa yang adalah itu jalannya, apa yang ada ini jalannya, la yu'manu alaihi fihi, tidak bisa dijamin keamanan atasnya padanya. Salam. Min dukhulil afati, daripada masuknya penyakit-penyakit, daripada masuknya penyakit-penyakit. Allah wala yupiduhu, maka tidak memberikan faedah akan dia, tahalliyatun, oleh penghiasan, wala tazkiyatun, dan tidak juga pembersihan, bi khilafi wurudil faqati, berbeda dengan datangnya kesengsaraan dan kesulitan itu. Fa innaha mubayinatun lil hawa, maka sesungguhnya segala kesengsaraan dan kesulitan itu adalah justru dia menumpas akan hawa, wasyahwat, dan menumpas akan syahwat, ala kulli halin, atas berbagai macam keadaan, wa qad taqaddama, dan sungguhnya telah terdahulu, nahu min hadal makna, satu percontohan yang sama seperti makna ini, inda qaulihi, di sisi ucapan musannif, iza fatahalaka wijhatan min at-ta'arufi, apabila, iza putihalaka, apabila dibukakan bagi engkau, wijhatun, suatu arah, minat ta'arufi, daripada perkenalan, fala tubali ma'aha, maka tidaklah diperduli bersamanya, an qalla amaluka, bahwa sangat kurang amalmu, ila akhirih, sampai kepada akhirnya. Adapun pada hikmah yang sebelumnya juga dikatakan bahwa wurudul faqati
a'yadul muridin, datangnya kesengsaraan itu adalah merupakan hari raya daripada para murid. Ini memang pandangan daripada para murid-murid tasawuf. Karena kalau para ahli ibadah dia mencari kedekatan kepada Allah adalah lewat ritual-ritual yang sudah ditentukan waktunya, sedangkan para zuhada, orang-orang zahid, dia selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Jadi orang zahid yang menjadi alatnya untuk sampai kepada Allah adalah sifat tawakal, berserah diri. Kalau para ahli ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ritual yang banyak, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib seperti halnya salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu, atau yang sunat-sunat berupa sunat rawatib, sunat-sunat muakkad lainnya. Kemudian banyak kalimat thayyibah yang menjadi rutinitas mereka. Maka mereka mendapatkan akan takarrub lewat ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini adalah merupakan satu daripada perbedaan antara ahli ibadah dengan para zuhada, orang-orang zuhud. Tentu dalam menyikapi sebuah situasi, para zuhada dan para ahli ibadah ini pun memiliki perbedaan. Terutama sekali situasi gemah ripah loh jinawi, yaitu situasi di mana dia senantiasa senang dan bergembira melihat kesuksesan-kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, sukses dalam bidang pertanian, sukses dalam bidang ekonomi, sukses dia juga di dalam bidang pendidikan, sukses dalam bidang politik, sukses dia dalam berbagai macam hal. Dia mencari hal itu dengan disyukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dengan cara semacam itu dia semakin menambah takarrub. Sedangkan para zuhada, orang-orang zahid, kadang-kadang dia menyingkirkan dunia, tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia melakukan semua itu adalah tidak dijiwai, artinya tidak disemangati dengan semangat keduniaan. Semua dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Lalu hatinya penuh hanya dengan ingat kepada Allah. Itulah para orang-orang zahid. Dalam menyikapi situasi kesengsaraan dan kesulitan, seperti dalam makalah yang sebelumnya, dijadikan sebagai salah satu tempatnya bersenang-senang dengan kesengsaraan, kesulitan dan kepaploan dan kepakiran. Bukan menjadi suatu beban, bukan menjadi suatu penyusah, tapi justru adalah sebagai suatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi mereka. Itu sebabnya dikatakan pada makalah yang ini, mungkin saja kita mendapatkan adanya tambahan-tambahan dekat kepada Allah Ta'ala di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, kesengsaraan, penyakit, penghinaan dari orang-orang, penghinaan dari alam sekitar. Kita terus ditempa, ditampar dengan berbagai macam penghinaan. Namun
semakin didera oleh kesulitan-kesulitan itu, dia semakin dekat kepada Allah. Semakin diinjak-injak harga dirinya, dia semakin tinggi makamnya di depan Allah. Semakin dihinakan oleh makhluk, dia semakin mulia di hadapan Allah. Jadi makom yang tinggi, kalau dengan solat kita tidak dapatkan dia, dengan puasa juga demikian. Tapi justru kita akan mendapatkan dia adalah ketika bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Karena dengan kesulitan ini akan membuat kita tidak pernah lupa kepada Allah, selalu takluk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ghaninya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita takluk dengan sifat-sifat muyassirnya. Ketika kita hina, kita selalu bergantung kepada sifat-sifat izzunya. Ketika kita lemah, kita selalu bergantung kepada ismul qawi. Ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita bergantung kepada sifat qadirnya, kodratnya. Jadi tidak pernah lupa kepada Allah, selalu menempatkan segala sesuatu sesuai pada maudu'nya, sesuatu dibandingkan sesuai dengan munasabahnya. Itu ketika kita mengalami suatu kepakiran. Karena seringkali sesungguhnya sesuatu yang besar itu adalah tumbuh di balik kesulitan. Sesuatu yang indah dan megah itu adalah tumbuh dari balik runtuhan-runtuhan kesengsaraan dan penderitaan. Kadang-kadang sesuatu itu tumbuh dari damparan-damparan situasi yang menghinakan. Itu tumbuh sesuatu yang mulia, tumbuh sesuatu yang besar, tumbuh sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Nah, kadang-kadang kalau kita mendekatkan diri dengan ritual sehari-hari berupa ibadah salat dan puasa, kita tidak dapatkan hal itu. Kenapa? Karena mungkin dan banyak peluang yang menyebabkan kita tidak bisa memperoleh hal itu karena banyak dicampuri oleh hawa, oleh syahwat, oleh nafsu, yang sudah kita tahu bahwa hal itu adalah merupakan hijab yang sangat besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah dengan semakin bahagia, semakin tinggi syahwat, semakin senang, semakin tinggi hawa, semakin bergembira, semakin tebal tembok penyekat antara kita dengan Allah. Sementara ketika kita kesulitan dengan deraan ekonomi yang sangat-sangat terbatas atau sangat sulit sama sekali, itu justru akan merobek tembok-tembok itu menjadi suatu kepingan-kepingan yang tidak lagi menghijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketinggian dalam arti dekat kepada Allah Ta'ala justru lebih banyak kita dapatkan lewat kesabaran terhadap suatu derita, kesabaran dan keredaan terhadap suatu kada dan kadar. Itu sebabnya beliau mengatakan bahwa rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fil saumi was salati. Ini beliau katakan kepada kita supaya kita tidak terlalu panik dengan sebuah kesulitan. Kita tidak terlalu panik. Memang kesulitan itu kalau tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita hadapi, kadang-kadang kita anggap dia enteng. Kita anggap dia enteng. Lalu
sabar akan tumbuh dengan sangat subur. Padahal kalau kita sendiri yang menghadapinya, mungkin kita akan menjadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang terjadi semacam itu. Nah, inilah sebabnya maka kita dikasih tahu tentang boleh jadi di saat kau kesulitan, di saat kau dihinakan orang, di saat harga dirimu diinjak-injak, di saat kebutuhan hidupmu sangat sulit, justru diangkat maqam kita oleh Allah ke derajat yang tinggi. Nah, sebaliknya kita akan dapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan dengan ritual-ritual zawahir yang sifatnya syar'i, apabila kita tidak mampu untuk menumpas syahwat dan hawa dengan itu ibadah-ibadah zahir, kita akan mengalami kesulitan. Namun tidak berarti kita harus berhenti melakukan ibadah-ibadah yang syar'i itu dengan alasan kan kita tidak bisa kalau begini sampai kepada apa yang diperoleh oleh orang-orang yang pakoh, oleh orang-orang yang hina, oleh orang-orang yang rendah. Akhirnya nambah salat. Padahal sebagai ciri-ciri daripada orang itu adalah takluk kepada Allah, dia ingat kepada Rasulullah. Dia semakin kuat imannya kepada Allah, semakin banyak mengikuti akan langkah-langkah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah orang yang mendapatkan suatu kemuliaan dan kekeramatan yang semulia-mulianya, yang dengan bersabar terhadap suatu kesulitan itu. Jadi istiqomah bertanda semakin kita kuat kepada Allah dengan akidah dan keimanan, kemudian semakin kuat mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara syar'i. Al-faqatu bastul mawahibi. Al-faqah, kesulitan-kesulitan itu adalah hamparan pemberian, hamparan pemberian. Al-faqatu, kesulitan-kesulitan itu, kesengsaraan-kesengsaraan itu, tahduruhu ma'al haqqi, menghadirkan akan dia bersama al-haq, kebenaran. Wa tajlisuhu ala basati sidqi, dan mendudukkan akan dia atas hamparan kejujuran. Wa nahika bima yakunu, dan dapat memuliakan engkau dengan apa yang ada fitil kal muhadarah, pada itu kehadiran, wal mujalasah, dan pada pendudukan, minal mawahibir rabbaniyah, daripada pemberian-pemberian yang dibahasakan kepada ketuhanan, awin nafahatir rahmaniyah, atau merupakan tiupan daripada yang dibahasakan kepada ketuhanan yang maha pengasih dan penyayang. Jadi di dalam hikmah yang singkat ini, yaitu adalah al-faqatu bastul mawahibi ini, itu mempertegas akan hikmah yang sebelumnya. Sebenarnya yang namanya kesulitan itu adalah pemberian Allah yang sebenar-benarnya, karena di situ dia murni untuk membangkitkan semangat marifat untuk senantiasa dekat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu sebagai suatu mawahib, sebagai suatu pemberian.
kadang-kadang kita menilai dia sebagai suatu penghinaan. Misalnya kita berdoa. Berdoa ini kita lakukan setelah kita apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, banyak. Baru kita berdoa. Lalu berdoa kita juga ini tidak sekali dua kali, bahkan ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Kita minta terus kepada Allah, kita minta terus kepada Allah sesuatu yang satu. Allah belum juga memberikan kepada kita. Lalu timbullah prasangka buruk di dalam hati kita bahwa itu adalah salah satu bentuk penghinaan dari Allah kepada kita. Sementara si anu baru saja dia berdoa 2-3 kali langsung diberikan apa yang diminta. Menurut pandangan kita si anu ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, makanya segera diberikan oleh Allah apa yang ia minta. Padahal tidaklah seperti itu. Justru di sini keberadaan kita terus berdoa yang tidak diberikan apa yang kita hajatkan itu sungguhnya merupakan suatu penerimaan doa. Jadi kadang-kadang malaikat Jibril pun heran, ya Allah, sekian ribu kali orang-orang ini minta kepada engkau sesuatu secara rame-rame dan secara pribadi-pribadi, kenapa kau tidak berikan dia ya Allah apa yang mereka minta? Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Biarkan hamba-hambaku itu berdoa terus Jibril. Justru keberadaannya yang terus berdoa itu pemberian dari saya. Karena saya senang mendengar mereka berdoa. Sementara itu orang-orang yang sekali berdoa langsung saya berikan dia itu adalah orang-orang yang saya tidak senang mendengar suara doanya. Makanya saya beri dia langsung supaya berhenti, karena saya tidak senang. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya Allah akan menerima doa semua hambanya malam yakun istijalan, selama dia tidak istijal. Istijal itu artinya dia minta supaya diberikan secepatnya. Allahumma atini nukudan kathiran ajilan wa ajilan. Ya Allah, berikan saya uang sekarang ini juga segera secepat-cepatnya Allah, tidak usah ditunda-tunda. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena dia dianggap mengatur Allah dan dianggap dia tidak etis kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin mengatur Allah untuk diberikan sesuatu secara cepat-cepat, dan dia sesungguhnya orang ini tidak berdoa, dia hanya minta. Tidak memegang prinsip doa yang paling utama adalah untuk membuktikan kefakiran kita kepada Allah. Sesuai dengan yang kita terus suarakan, iya karena mulia karena nasta'in itu. Tetapi kalau dia minta supaya langsung diberikan, itu namanya istijal. Istijal ini justru adalah merupakan salah satu bentuk daripada tandanya Allah tidak akan memberikan orang tersebut pemberian yang sesungguhnya. Jadi pemberian yang sesungguhnya dalam doa adalah bukan pemberian apa yang dihajatkan, tetapi adalah diberikannya kita untuk senantiasa terus berdoa terus. Nah ini justru pemberian yang paling agung. Makanya malaikat Jibril, biarkan hamba saya itu Jibril, dia minta terus. Saya senang mendengar doanya, saya senang mendengar mereka itu berdoa, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Akhirnya malaikat Jibril lalu sadar, kalau begitu bagaimana bentuk pemberian yang akan kau anugerahkan kepada mereka? Itu sudah pemberian yang paling mulia, yaitu kemauannya yang terus berdoa itu. Pemberian dari saya itu. Seandainya kalau saya tidak berikan dia, sudah, justru apa hajatnya saya langsung berikan, berhenti dia berdoa. Langsung dia berhenti berdoa. Nah kalau sudah berhenti berdoa kan berarti tidak kelihatan istiqomahnya,
tidak kelihatan harapnya, tidak terbukti kepakirannya, tidak terbukti sifat ubudiyahnya. Itu kata Allah terhadap malaikat Jibril. Nah, itu sebabnya bahwa al-faqatu bastul mawahib. Sesungguhnya yang namanya pakah itu adalah merupakan pemberian yang luas. Pemberian yang sangat luas. In aratta wurudal mawahibi alaika. In aratta jika kau berkehendak datangnya pemberian atasmu, sahihil faqra wal faqata, maka perbaikilah olehmu akan kepikiranmu dan kesengsaraanmu, ladaika di sisimu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang betul-betul berhajat. Lalu apa yang dimaksud dengan sahihil faqra wal faqa itu? Artinya betul-betul buktikan diri kita itu fakir kepada Allah. Bagaimana bukti kita itu fakir kepada Allah Ta'ala? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Bagaimana cara kita membuktikan kesengsaraan kita itu? Yaitu banyak-banyak mengajukannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa kita betul-betul dalam keadaan sengsara. Tidak asal-asalan. Mana yang dimaksud dengan asal-asalan? Pertama, dia tahu dirinya butuh terhadap sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia minta, tetapi tidak pernah beribadah. Padahal untuk membuktikan seorang itu betul-betul fakir, dia harus ibadah dulu. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ibadah itu sungguhnya kita mengikrarkan akan sifat kemahakuasaan Allah, sifat rububiyah Allah, dan membuktikan akan sifat-sifat ubudiyah kita, kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita apa sesungguhnya yang akan diberikan kepada kita itu adalah dengan diberikannya kita sifat istiqomah dalam berbagai macam hal, kebaikan-kebaikan yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang membuktikan kefakiran. Kalau orang itu sekali berdoa terus tidak dikasih, lalu dia berhenti berdoa, berarti dia tidak menunjukkan kefakiran. Satu kali, dua kali dia berdoa, kemudian dia tidak dikasih, dia justru berhenti beribadah, berarti itu adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Dia tidak diberikan apa-apa yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itulah sini Allah akan membuktikan anugerahnya kepada kita itu adalah dengan sifat-sifat ubudiyah. Hada mitlu ma dzakarahul ana, ini perumpamaan apa yang telah menyebutkan akan dia sekarang ini. Wa dzikrul ayati, dan menyebut akan ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Ini iktibas ini. Ja'lul ayat fi sya'ri au fin nasri, au ja'lul ahadits fin nasri au fi sya'ri. Wa dzakaral ayata aqibahu, dan ia menyebut ayat di belakangnya, isyaratan badi'atan, ini sebagai suatu isyarat betapa indahnya apa yang diucapkan Allah ini. Wa tashihul faqah wal faqri, tashihul faqah wal faqri itu apa? Huwa at-tahaqququ bi awsafil ubudiyah, itu maksudnya, yaitu benar-benar membuktikan sifat ubudiyah. Apa sifat ubudiyah itu? Ya ibadah. Apa bukti daripada sifat ubudiyah? Itulah fakir. Apa bukti fakir itu? Doa. Itu. Jadi tasihul faqah wal fakri itulah at-tahaqququ bi awsafil ubudiyah al-madhkurah, yaitu adalah benar-benar dengan sifat-sifat kehambaan yang telah tersebut fil mas'alatil lati ta'ti, pada masalah
yang akan datang, bi'itri hadhihi, dengan mengiringi akan ini pernyataan, wa mimma yata'allaqu bi zahiril ayat, dan daripada apa yang berhubungan dengan zahir ayat, innamas shadaqatu lil fuqara itu allati istashhada bihal muallifu rahimahullahu, yang telah menjadikan syahid dengannya oleh muallif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha, ala tariqi, atas jalannya. Al-qaumu ma qala ba'duhum, yaitu apa yang dikatakan sebagai jalan yang dijalani oleh satu kaum, satu kelompok, satu jamaah. Ma qala ba'duhum, apa yang telah dikatakan oleh sebagian mereka. Sidqul fakiri akhzuhu as-sadaqata, bukti benar-benarnya kefakiran itu adalah ia mengambil sedekah. Mimma yu'tihi, dari siapa yang memberikan akan dia. Jadi bukti daripada kefakiran itu, kefakiran yang sungguhnya itulah dia mengambil sedekah daripada orang yang memberikan kepadanya. La mimma yaqilu ilaihi ala yadihi, bukan daripada orang yang ia menaruhkan kepadanya atas tangannya, tapi dia mengambil dari siapa yang memberikan itu, Allah Ta'ala. Sedangkan yang diberikan oleh manusia lalu dia terima, sebelum dia meyakini itu pemberian daripada Allah Ta'ala, itu tidak merupakan, tidak bisa dijadikan sebagai fakrus sidqi atau sidqul fakri, tidak bisa dijadikan sebagai tanda kefakiran yang sesungguhnya. Fal haqqu ta'ala huwal mu'ti alal haqiqati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi secara hakikatnya. Li'annahu ja'alaha lahum, karena bahwasanya dia Allah Ta'ala menjadikan akan itu sedekah bagi mereka. Fa in qabilaha minal haqqi, maka jika dia menerima akan itu sedekah daripada Allah, fahuwa sadiqu fi fakrihi, maka dialah orang yang betul-betul dalam kefakirannya. Li'ului himmatihi, karena ketinggian daripada himmahnya. Wa man qabilaha minal wasaiti, dan siapa saja yang menerima sedekah itu daripada para perantara-perantara, bahwa al-mutawassimu bil fakri, maka dia adalah orang-orang yang bertanda dengan kefakiran, ma'aradaati himmatihi, bersama rendah akan keinginan-keinginannya. Di sini ada orang yang melihat secara hakiki pemberian itu, walaupun diberikan melalui tangan-tangan manusia, dia tidak akan menerima akan itu pemberian selama dia belum bisa mengetikadkan bahwa pemberian itu sesungguhnya dari Allah. Kalau masih dia melihat pemberian itu dari manusia, maka dia tidak terima. Nah, ini sikap daripada para zahidin, sikap daripada orang-orang zahid. Sedangkan sikap daripada arifin, sikap daripada arifin cepat dia menangkap dan meyakini bahwa apa yang diberikan oleh perantara, yaitu adalah manusia, dia langsung terjemahkan sebagai satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang arifin dia tidak terlalu canggung dalam menyikapi situasi ini, karena semuanya adalah
segera dikembalikan kepada Allah sebagai sumber yang asli, tidak seperti orang zahid. Kalau orang zahid, kalau sudah itu sudah tidak mau dia terima, dia tidak mau berhelah-helah. Karena apa? Orang zahid itu kadang-kadang keterbatasan ilmu tentang marifatnya, sehingga dia sangat-sangat kesulitan untuk menyatakan bahwa ini pemberian dari Allah, pemberian daripada itu. Karena dia selalu menilai yang hitam itu tetap hitam, yang putih tetap putih. Sedangkan kalau para arifin, justru di balik kehitaman itulah dia mencari hakikat yang putih. Sebaliknya dia akan menemukan hakikat hitam itu dalam sesuatu yang putih. Itu para ahli marifat. Karena apa? Di situ yang main adalah ilmu. Sedangkan zuhada itu kan seperti tadi, dia bertakarrub kepada Allah dengan tawakal. Ahli ibadah bertakarrub dengan Allah dengan semua ibadah-ibadah yang zahir. Sedangkan ahli marifat, dia lebih banyak berdekat kepada Allah lewat ilmu. Lewat ilmu. Sampai yang dianggap tidak baik menurut orang-orang yang memandang dari sudut pandang secara zahir, sementara ahli marifat ini melihatnya bukan, ini sesuatu yang bagus. Nah, itu yang dimaksudkan kan, dia menemukan keputihan itu di dalam sesuatu yang hitam, dan justru dia menemukan hitam itu adalah dalam sesuatu yang putih. Sehingga menurut orang banyak ini putih bersih, ini tidak ada cacatnya, tidak ada dosa-dosanya, tidak ada tidak ada sedikit pun yang warna hitamnya. Tapi ahli marifat justru menemukannya. Ini ahli marifat tadinya apa? Bukan tentang mengetahui hakikat Allah secara ilmu tauhid saja, tetapi adalah mengetahui syariat-syariat yang dijabarkan oleh Allah. Sehingga segala macam ilmu dijadikan sebagai alat untuk dibagi pendekatan kepada Allah. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi, maka perbaikilah olehmu akan sifat-sifatmu. Buktikan betul-betul sifat kemanusiaanmu, niscaya dia akan memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bizalika, maka betul buktikanlah olehmu dengan cara sebaik-baiknya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, yamudduka biizhi, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Tahaqqaq biizzika yamudduka biqudratihi, maka buktikanlah olehmu kebenaran daripada kemuliaanmu, niscaya dia memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Tahaqqaq bida'fika, maka buktikanlah olehmu kelemahanmu, yamudduka bihaulihi wa quwwatihi, niscaya dia akan memperkuat engkau dengan daya dan kekuatannya, kekuatan daripada Allah. Sehingga nanti sesungguhnya bukan saja secara kata-kata kita akan mendapatkan sesuatu yang munasabah dan berlawanan dengan apa yang ada pada diri kita. Seperti yang dijelaskan di depan tadi itu, yaitu adalah ketika kita merasa daib, maka kita ta'alluq dengan kuatnya Allah. Ketika kita merasa fakir, kita berta'alluq kepada ghinanya Allah. Ketika kita hina, kita berta'alluq dengan sifat izzullah, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lamma dzakarahu minal faqati, lompat, hadza munasibun, ini adalah munasabah, artinya sesuai, lima dzakarahu minal faqati, dengan apa yang telah ia sebutkan daripada kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan-kesengsaraan, wal mawahibi, dan pemberian-pemberian. Waqad taqaddamat tambihu, dan sesungguhnya telah terdahulu peringatan
ala hadal makna, atas makna ini, inda qaulihi, di sisi ucapannya, kun bi awsafi rububiyatihi, maka jadilah engkau atau jadikanlah olehmu bi awsafi rububiyatihi, dengan sifat-sifat rububiyahnya, muta'alliqan, artinya bergantunglah dengan sifat rububiyahnya, wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan, sedangkan dengan sifat-sifat ubudiyahmu itu buktikan, artinya sungguh-sungguh buktikan sifat ubudiyah kita dengan harapan bergantung kepada sifat rububiyahnya Allah. Jadi kalau kita menyadari sifat ubudiyah kita, kita ta'alluq kepada sifat rububiyah Allah. Qala Sayyidi Abul Hasan As-Sazili, telah berkata tuanku, yaitu Abul Hasan As-Sazili rahimahullah, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da kalamin zakarahu, setelah suatu ucapan yang telah dia sebutkan akan dia, wa tashihul ubudiyati, dan mentashih sifat ubudiyah itu dengan cara bagaimana? Cara kita untuk mentashih sifat ubudiyah, bimulazamatil faqri, dengan senantiasa memiliki sifat fakir, memiliki sifat fakir, wal ajzi, dan sifat lemah, wadakti, lemah. Jadi azzu itu adalah lemah daripada berkarya, daripada mencipta, sedangkan dakpu, lemah daripada melakukan sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri. Wazulli, dan mulazamahlah dengan sifat zulli lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, wa addadiha, dan lawanan-lawanannya. Awsafur rububiyati, lawanan-lawanan daripada sifat lemah, sifat fakir, sifat dhaif, sifat hina, itu adalah dia berlawanan dengan sifat rububiyah. Pamalaka walaha, maka apa yang ada bagimu dan baginya, palazim awsafaka, maka lazimkanlah olehmu sifat-sifatmu, wa ta'allaqa bi awsafihi, wa ta'allaq bi awsafihi, lalu bergantunglah dengan sifat-sifat Allah. Artinya senantiasa akui keberadaan daripada sifat-sifat kita yang sesungguhnya, yang lemah, yang hina, yang fakir, lalu akui sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Wakul, dan katakanlah olehmu, mimbasatil fakri, daripada hamparan kefakiran, al-hakiki, yang sebenarnya, ya gani, wahai yang makaya. Jadi kalau kita berdoa, kita tunjukkan sifat kefakiran kita yang sesungguhnya Allah juga maha tahu. Misalnya, ya Allah yang maha kaya, hambamu yang fakir ini telah bersyukur dan redha terhadap sifat fakir yang kau berikan kepada hambamu ini, maka engkau yang maha kaya mempunyai hak yang sepenuhnya untuk memberikan hamba kefakiran atau sebagian kecil daripada kekayaanmu. Itulah makna daripada ayyamma tad'u walahul asmaul husna. Ketika kita dalam keadaan fakir, sebutlah gantungan kita kepada sifat ganinya Allah. Ketika kita jahil, bodoh, maka sebutlah ketergantungan kita kepada sifat alimnya Allah. Qala al-musannif rahimahullah,
ya gani min lil fakiri man lil fakiri gairika, wahai yang maha kaya, siapakah milik bagi orang fakir ini selain daripada engkau? Artinya siapa sih selain daripada engkau tempat bergantungnya orang fakir seperti hamba ini? Wa min basatid da'fi, dan daripada hamparan kelemahan, ta'alluq bisifatil kawi, ya kawi, wahai yang maha kuat, man liddaifi gairuka, siapa milik orang yang daif selain daripada engkau? Tidak ada, hanya engkau yang dimiliki, engkau yang maha kuat. Wa min basatil ajzi, dan daripada hamparan kelemahan, ya qadir man lil ajizi gairuka, wahai Allah yang maha kuasa, siapakah bagi orang yang lemah ini selain daripada engkau? Tidak ada. Wa min basatiz zulli, dan daripada hamparan kehinaan, ya azizu, wahai orang yang maha mulia, man lidzalili gairuka, siapakah milik daripada orang yang hina itu selain daripada engkau? Nah, kalau sudah begitu kita ajukan, tajidil ijabata, niscaya kau akan dapat penerimaan. Ka'annaha tau'u yadaka ka'annaha, seolah-olah dia tau'un yadaka, sebagai suatu pemberian yang langsung kepada tanganmu. Wasta'inu billahi wasbiru, lalu mintalah oleh sekalian kamu tolong kepada Allah dan bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, itu adalah syaratnya kalau kita ingin untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan. Tetapi seringkali Allah memilihkan kita yang terbaik untuk kita, bukan terbaik menurut kemauan kita. Seperti tadi itu, Allah tidak memberikan kepada kita hajat yang kita sampaikan kepada Allah, justru Allah memberikan kita istiqomah dalam berdoa. Istiqomah di dalam berdoa itu sungguhnya pemberian yang paling mulia. Karena apa? Karena tidak terbukti orang itu akan ista'inu bis sabri was shalah apabila dia satu kali berdoa langsung diberikan. Kalau tidak diberikan lalu berputus asa dan tidak mau berdoa lagi. Kadang-kadang dia berputus asa dan berhenti beribadah, menganggap dirinya bahwa dihinakan oleh Allah, lalu dia nyolak-olak, alah biar sekali-kali sudah. Lalu dianggap orang yang baru sekali dua kali berdoa langsung dia dikasih, itu sebagai orang yang dimuliakan. Ini merupakan salah satu kekeliruan dalam menyikapi sebuah doa oleh kebanyakan daripada kaum muslimin. Makanya kan kita tidak pernah menilai ya, secara kualitatif ataupun kuantitatif tentang hasil doa kita. Tidak pernah kita teliti. Tidak pernah kita teliti dia. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk melitinya, kita hanya diajarkan berdoa. Dan untung ini ada kesesuaiannya bahwa doa yang terus-terus kita panjatkan, kita apapun kita baca doa sampai kepada tingkat yang mustahil, kita minta kepada Allah karena kita tahu kita ini adalah sangat fakir, Allah itu maha kaya. Karena kita tahu Allah itu maha kaya, maha pemberi, kita sebagai hamba Allah yang sangat bergantung kepada Allah, kita sampaikan apa adanya. Soal diberi atau tidak, kita yakin pasti diberi, tetapi adalah pemberiannya itulah berbeda dengan apa yang kita mau. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik, apa yang dimau, dikehendaki oleh Allah. Yang terbaik itu bukan apa yang kita kehendaki, tapi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalamu Sayyidi Abil Hasan, ucapan daripada Sayyid Abil Hasan, wa huwa makna ma dzakarahul muallifu hauna, dan dia adalah merupakan makna
apa yang telah menyebut oleh al-musannif di sini. Wa aktsaru kalamil muallifi, dan kebanyakan ucapan daripada muallif jarin ala minhaji kalami Abil Hasan, yaitu berlaku atas manhaj, jalan-jalan ucapan daripada Abil Hasan, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai akan keduanya. Wa nafa'a bihima, dan memberikan kita manfaat dengan keduanya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu, rubbama ruzikal karamatu man lam takmal lahul istiqamah, mungkin saja diberikan kekeramatan orang yang belum sempurna istiqomahnya. Nah, keramat itu yang luar biasa. Amrun khariqun lil adati ala man da'a annahu waliyallah, yaitu suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi atas orang yang menganggap dirinya sebagai waliullah. Itu karamah. Apakah karamah semacam ini betul-betul suatu predikat kemuliaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bonus buat orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah. Jadi karamah itu pemberian dari Allah. Kadang-kadang tidak memandang siapa orangnya, apakah dia ahli ilmu, apakah dia ahli ibadah, tidak peduli. Kalau memang Allah berkehendak memberikan dia kepada orang yang tidak ahli ibadah, bisa. Orang-orang yang katakan wali majzub. Tetapi banyak ulama-ulama yang peringati, kalau kau lihat ada orang yang bisa terbang di angkasa, jangan kau anggap itu sebagai kesempurnaan daripada ibadahnya di sisi Allah. Orang burung saja dia bisa terbang. Kalau kau bisa melihat orang itu satu kali melangkah sampai dia di satu tempat yang sangat jauh, iblis laknatullah itu bisa lebih daripada itu. Naik ke langit kedua ketiga, iblis bisa. Kalau kau bisa melihat orang itu bisa misalnya duduk di atas spray, di atas air laut, ya ikan kecil juga bisa dia berenang. Nah, itu katanya nanti di dalam kitab ini katakan seperti itu. Jadi bisa saja orang yang belum sempurna istiqomahnya diberikan keramat. Tapi ingat, seringkali keramat itu membuat orang menjadi kultus. Pengkultusan ini kadang-kadang bisa merusak akidah. Merusak akidah orang yang melihat. Atau kadang-kadang orang yang dilihat. Sehingga jadilah dia hijab. Kalau istiqamah seperti itu. Al-karamatul hakikatu. Nah, lalu apa hakikat karamah itu yang sesungguhnya? Apa itu karamat yang sebenar-benarnya? Innama hiya husulul istiqamah. Sesungguhnya karamat yang sungguhnya itulah adanya istiqamah. Ya Allah, yang namanya istiqamah ini seringkali berbenturan dengan sifat-sifat syahwat, dengan tidur, dengan ngantuk. Akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah biasa kita lakukan. Untunglah ada semacam suatu peringatan-peringatan, paling tidak dia bisa kita kada di waktu lain, pada tempat lain. Sesungguhnya karamat yang sesungguhnya adalah innama hiya husulul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya itulah terdapatnya sifat istiqamah, wal wusulu ila kamaliha, dan sampainya kepada sifat istiqomah itu yang namanya karamah yang sesungguh-sungguhnya. Wa marji'uha, sedangkan tempat kembalinya ila amrain. Nah, ini ada dua sasaran yang dibidik oleh yang namanya istiqomah. Pertama apa? Sihhatul imani billah, yaitu benar-benar beriman terhadap Allah Azza wa Jalla, yang maha perkasa dan maha agung. Kedua apa? Wa itba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua
Marja daripada istiqomah yang sempurna itulah mengikuti Rasulullah SAW, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Nah ini seringkali dilupakan ini itba' Rasulullah itu oleh orang-orang yang mengatakan ini ahli marifat. Dia sudah mengatakan dirinya ingat kepada Allah, seingat-ingatnya akhirnya dia lupa kepada Rasulullah. Jadi itu karena dia apa? Marifatnya itu tidak benar. Karena dia mungkin saja tidak pernah mengaji. Dia hanya dengar-dengar. Jadi dia terus, lah saya sempurna, saya tidak pernah lupa kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia tidak ingat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu kalau boleh dikatakan rukun daripada istiqomah yang sesungguhnya itu adalah semakin meningkat keimanan kita kepada Allah dan semakin meningkat keikutsertaan kita kepada Rasulullah, itba'nya kita kepada Rasulullah, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Fal wajibu alal abdi, maka wajiblah atas orang hamba alla yahrusa illa alaihima, bahwa jangan dia loba kecuali atas yang dua ini. Jangan mencari karamah yang luar biasa, bisa berjalan di atas air, bisa terbang tanpa pakai sayap, bisa menerobos laut bumi seperti halnya karamah Asib bin Barhiyah yang memindahkan istana Ratu Balkis bukan dari udara tapi dari tanah. Dia ada menerobos. Bayangkan dari Yaman sampai Mesir. Itu. Kalau pakai pesawat Yaman Mesir itu adalah 4 jam. Paling tidak 3 jam. Nah itu oleh Asib bin Barhiyah istana Balkis itu min qabli ayar tadda tarfuk katanya. Sebelum berkedip mata engkau ya Tuhan, sebelum berkedip mata engkau. Bahkan menurut Nabi Sulaiman, seperti antara bangun dari duduk kepada berdiri itu dia kata, terlalu lama itu, kata Nabi Sulaiman. Saya ingin lebih cepat. Makanya diberikan dia min qabli ayar tadda tarfuk, sebelum berkedip mata engkau sudah bisa datang. Betul, datanglah dia. Itu keramatan daripada Asib bin Barhiyah. Nah, apakah semacam itu tidak akan membuat kita menjadi takabur, riya, sum'ah, ujub, lalu dikultuskan oleh orang, lalu kita dianggap sebagai orang yang sakti mandraguna? Sedangkan istiqomah itu kadang-kadang justru sebagai dilihat oleh orang sebagai satu penghinaan. Satu penghinaan apa? Wah, itu sok alim dia, sok taat beribadah, sok-sokan. Padahal orang itu dia istiqomah, salat 5 waktu, kemudian istiqomah sunat-sunat yang rawatib, istiqomah sunat-sunat muakkad, dia istiqomah wirid-wirid, baca Al-Quran, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu dianggap ampas-ampas, itu dia bilang. Kata orang yang ingin pintas dapat karamah. Dia sendiri padahal tidak pernah itu. Nah ini berarti dia ingin untuk mempertajam ingatannya kepada Allah, tapi dia lupa kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah kurang daripada istighfar 100 kali setiap pagi, setiap malam, setiap hari. Kita jangan hanya 100, lipat jadi sekian kali lipat, karena kita bukan seperti Rasulullah, karena kita kotor. Berselawat begitu juga, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak bertasbih. Nah, itu. Nanti lebih-lebih pada bulan Ramadan. Coba di bulan Ramadan itu kita berupaya setiap malam itu salat tasbih. Salat tasbih setiap malam, jangan cukupkan dengan tarawih hanya 20 rakaat, witir 2-3 rakaat. Bila perlu di samping salat tarawih itu jangan pernah lupa salat tahajud walaupun sudah salat witir. Jangan cukupkan hanya dengan tarawih. Karena kita mengejar apa? Mengejar target. Pada bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan. Makanya ada orang bertanya, kenapa disembunyikan oleh Rasulullah? Katanya, karena dia dengar hadis itu hanya sepotong. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna salatu kulluha ramadana. Lalu dia bertanya, apanya itu yang ingin diketahui oleh umat itu, katanya. Padahal di situ ada sambungannya.
li'anna ad-da'wati fihi mustajabatun wal hasanati maqbulatun waz dzunuba maghfuratun. Itu. Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia akan menginginkan bahwa semua tahun ini adalah bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena doa-doa pada bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian semua kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa diampuni. Gitu. Dosa-dosa diampuni. Wasufidat fihi syayatinu. Lalu terborgol pada bulan Ramadan itu setan-setan, diborgol. Apa yang borgol dia bukan rantai, tapi adalah kebaikan daripada umat Muhammad yang sedang berpuasa. Lalu kenapa masih ada orang berbuat maksiat padahal setan sudah diborgol? Setan yang ada pada dirinya itu belum bisa diborgol. Setan yang di luar diri manusia itu ya dalam bentuk suatu sosok iblis, mempunyai prajurit berupa setan. Sedangkan setan yang ada dalam diri kita itulah syahwat. Syahwat inilah yang harus diborgol supaya dia bisa berjalan tanpa ada gangguan setan. Jadi nafsu itu nafsu. Jadi dah heran masih banyak ketika ditangkap, Bu, kenapa nyopet tadi? Ibu tidak puasa? Ya puasa, dia bilang. Kenapa nyopet? Nyopet ini profesi, puasa itu kewajiban. Nyopet itu profesi. Banyak itu kadang-kadang dia pakai jilbab juga, ya Allah. Pakai jilbab, pakai abaya. Apa kan pakai abaya, pakai niqab kadang-kadang. Ternyata dia nyopet. Itu jawabannya. Kok ibu enggak malu dengan pakaiannya ini? Ya kalau ditangkap malu sih, kalau kelihatan, kalau enggak dilihat kan enggak malu kita. Justru karena malu itu saya pakai niqab begini, dia bilang. Kalau tidak malu saya terbuka, saya pakai lek-lekan. Tapi karena malunya saya diketahui sebagai pencopet, saya pakai ini. Nah, itu artinya setan diborgol oleh Allah Ta'ala, sementara nafsu kita tidak bisa kita bendung. Karena puasa itu untuk itu. Ya puasa belum seberapa kemampuannya untuk memborgol kalau tidak disertai dengan adanya, yaitu ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan pergunakan alat-alat lain daripada banyak zikir, banyak istighfar, banyak selawat, banyak baca Al-Qur'an, banyak tasbih, banyak tahmid yang kita gunakan. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa amma al-karamatu bimakna kharqil 'adah, dan adapun ini lompat ya mungkin. Qala al-musannif rahimahullah taala, Zairal bal wajibu al-abdi alla yahrisa illa alaihima, alla yahrisa illa alaihima, wala takun lahu himmatun illa fil wusuli ilaihima. Jadi yang wajib kepada kita semua adalah jangan kita loba kecuali atas yang dua ini. Ya, apa yang dua itu? Yaitu tingkatkan iman kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan tingkatkan kemampuan kita untuk mengikuti jejak Rasulullah paling tidak 1/10 atau 1/100 daripada apa yang beliau lakukan. Karena ya tidak mungkin kita ikuti beliau, karena kita kan tidak seperti beliau yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal karamatu bimakna kharqil 'adah, dan adapun karamah yang mengandung arti menyalahi akan kebiasaan, pala ibrata biha indal muhaqqiqin, maka tidak dipandang dia karamah semacam itu di si orang yang ahli hakikat. Jadi justru ahli hakikat tidak memandang karamah semacam itu, karena karamah semacam itu adalah suatu yang rendah. Kalau memang rendah, kenapa Anda tidak bisa seperti itu? Tidak bisa seperti itu karena bukan kita yang mengusahakannya, tapi kita diberikan yang lebih besar, yaitulah istiqomah. Iman semakin kuat kepada Allah, kemudian kita semakin berupaya untuk mengikuti jejak Rasulullah.
Itu sudah lebih tinggi daripada itu. Jadi ahli hakikat tidak pernah memandang bahwa keramat semacam itu sebagai satu kemuliaan, tetapi adalah sebagai satu ujian yang akan membuat orang menjadi kultus kepada dia, lalu berubah nanti menjadi satu hijab yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yurzaku zalika man lam takmil lahul istiqamah. Kadang-kadang diberikan yang demikian itu pada orang yang tidak sempurna baginya sifat istiqomah. Nah itu. Jadi diberikan. Kalau sudah diberikan istiqomah, kenapa harus diberikan keramat semacam itu? Justru orang yang diberikan semacam itu adalah sebagai petanda bahwa dia tidak akan sampai kepada sifat istiqomah yang sempurna. Karena apa? Al-istiqomah khairum min alfil karamah, kata daripada Imam Ghazali. Satu istiqomah itu jauh lebih afdol daripada 1000 karamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yaitu apa katanya? Lam takun qala Sayyidi Abul Hasan As-Sazili, berkata tuanku Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, innama huma, dan hanya saja dia itu Allah meningkatnya kekuatan iman dan meningkatnya kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karamatani jami'atani muhitatani karamatal imani bimazidil iqani wa syuhudil iyani. Sesungguhnya dua keramatan ini menghimpun dan meliputi karamah keimanan dengan tambahan keyakinan dan menyaksikan akan kenyataan-kenyataan, wa karamatal amali alal iktidai, dan kemuliaan amal atas mengikuti, wal mutabaati, dan mengikuti Rasulullah, wa mujanabati da'awah, dan menjauhi akan tantangan-tantangan, wal mukhada'ah, dan tipuan-tipuan. Nah, ini hakikat daripada dua keramat itu katanya. Karamatul iman itu dengan tambahnya keyakinan kita terhadap syuhud Allah, dengan kenyataan Allah. Sedangkan karamat amal itu adalah atas mengikuti dan mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhi semua larangan-larangan dan tipuan-tipuan. Paman u'tihima thumma ju'ila yastaku ila ghairihima. Siapa saja yang sudah diberikan ini iman yang kuat dengan mengikuti Rasulullah SAW dengan setinggi-tingginya, lalu dia ingin keramat seperti yang dilihat aneh-aneh itu, bahwa abdun muktarun, maka orang semacam itu adalah seorang hamba yang sedang tertipu, kata beliau. Dia sedang tertipu itu. Misalnya kita sudah saksikan orang ke masjid, ibu-ibu ini orang keramat semua ini, rajin ke masjid, walaupun hujan ke masjid, orang keramat semua, istiqomah. Jadi bukan berarti melihat aneh-aneh begitu jalan di bawah hujan berhenti, bukan keramat itu, bukan keramat. Justru keramat sesungguhnya walaupun hujan begitu lebat turunnya, ibu sampai ke masjid, itu keramat yang sesungguhnya. Jadi kalau keluar dari rumah hujan menjadi rendah, bukan keramat itu. Nah itu kata daripada Imam Sazili. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi itu Abdul Muqtarun itu, kazzabun, yaitulah pembohong, laisa za hazin bil ilmi, dia tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan ilmu wal amal, dan amal bisawab dengan baik. Artinya dari segi keilmuannya dan dari segi amalnya berarti belum benar, kata beliau. Kaman ukrima bisyuhudil malaki, sebagaimana orang yang dimuliakan dengan menyaksikan malaikat, ala na'tir ridha, atas sifat keridaan, faja'ala yastaku ila siyasatil dawabi, tetapi dia apa? Dia menjadikan
dia menjadi rindu kepada siasatul dawab untuk bisa menaklukkan hewan. Wal khal ar-ridha, lalu dia mencabut keredaan itu. Wa kulli karamatin, dan semua karamat. La yashabu ar-ridha anillah, semua karamat yang tidak disertai oleh keredaan daripada Allah Ta'ala, wa minallah, dan daripada Allah Ta'ala, fasahibuha, maka pemilik keramat semacam itu mustadrajun magrurun wa nakisun aw halikun masburun, katanya. Maka pemilik karamat semacam itu dia diistidraj, artinya dihulurkan, kita ambulang bahasa kita. Magrurun, ditipu, wa nakisun, dan menjadi sangat kurang, aw halikun masburun, atau orang binasa yang remuk sehancur-hancurnya. Nah, itu kata daripada beliau. Nah, dengan demikian kita tetap bersyukur di kisah ini. Istiqomah ngaji ini lebih sulit daripada istiqomah sembahyang, lebih sulit daripada istiqomah sembahyang. Karena apa? Sembahyang kan tidak banyak berpikir, kalau ngaji itu banyak berpikir. Kita menggunakan pikiran, ngerti enggak apa yang disampaikan oleh beliau. Kita ini, kita buka pikiran kita. Kalau salat kan sudah dari itu ke itu, tidak bisa berubah. Cuma kita wajib juga istiqomah, artinya wajib syukur, istiqomah dalam melaksanakan apa yang kita sudah dianggap mudah. Nah, sedangkan ilmu ini dia berubah terus, berbeda kitab, berbeda ilmu, berbeda kajian. Ya Allah. Tapi kita tetap juga memiliki seperti yang diamanatkan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, marzuqal ilmu hurimal ghina. Siapa yang sudah diberikan ilmu diharamkan dia merasa cukup dengan ilmunya. Karena apa? Di atas langit ada langit. Itu prinsip yang sangat kita amban. Jangan mengatakan saya cukup sudah, saya toh lebih alim daripada si anu. Karena banyak yang lebih kecil alim daripada itu. Lihat cucunya buyutnya Ki Halil Bangkalan yang umurnya 13 tahun, si Gus Reza, itu masih kelas ibtidaiyah. Dia mensarahkan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin kitab Imam Ghazali yang terakhir itu disarahkan. Itu. Ini ternyata orang-orang Madura ini hebat-hebat, brilian nih. Ada juga yang namanya Kiai Barizi. Nah, Kiai Barizi dari dulu saya dengar dia suka ngaji di Isa Ismail. Dia yang seringkali membuat nazam-nazam sampai membuat yang lain menjadi tercengang. Banyak kitabnya daripada nazam. Dia sudah dapat mengarang lebih daripada 125. Adiknya juga begitu. Adik daripada Kiai Barizi ini 125, jadi dikumpulkan dengan karangan kakaknya sebanyak 250 karangannya. Kemudian di Sumeneb juga ada Kiai Taiful Aliwapi itu. Dia juga pengarang. Orang-orang Madura ini luar biasa. Nah, itulah yang harus kita jadikan sebagai suatu motivasi. Satu motivasi. Sehingga dengan demikian kita berharap mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus saleh itu. Dalam artian apa? Kita ini hidup adalah untuk bagaimana membantu Rasulullah. Karena an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Itu yang kita inginkan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu sudah tua sekarang kan mungkin yang penting hadir. Tapi usahakan anak dan cucu itu harus menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang-orang berilmu yang mempunyai semangat ilmiah, keilmuan yang tinggi. Terutama sekali kita di sini di Dusun Kebon Indah itu. Jangan sampai kehabisan generasi. Nanti bisa diambil alih sama anak-anak yang datang dari jauh. Keilmuan kita di Dusun Kebon Indah ini kalau tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi mudah-mudahan kita akan dapat melihat keberkahan daripada pendahulu kita dari apa yang ditinggalkan, baik zuriyah nasabiyah
ataupun zurriyah ilmiah. Nah itu ya kita ingin lihat. Jadi Pondok Pesantren Al-Halim ini adalah lahir dari sejarah besar. Walaupun dia mulai dari kecil, berjalan merangkak setapak demi setapak, tapi pasti kita tidak pernah tahu kapan dia akan menjadi pondok pesantren besar yang bisa menjadi wadah kita untuk membantu Rasulullah SAW menyebarkan ilmunya dengan dua tujuan tadi, yaitulah memperkuat iman manusia dan memperkuat keikutannya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir ini terutama dijadikan oleh Allah menjadi orang yang istiqamah dengan dua sasaran itu, iman semakin kuat, kemudian semakin kuat mengikuti cara Rasulullah SAW. Ini tentu harapan kita. Ini merupakan Jumat terakhir dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita hajatkan dalam kaitannya dengan istiqomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga nanti kita meninggal dunia dalam keadaan puncak istiqomah, puncak istiqomah kita. Jadi ini yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya dijadikan oleh Allah. Atas segala kekurangan dan khilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas segala kirian, atas segala perhatian kita diberikan ridho dan rahmat oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.